Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya Endah. Dan kali ini saya ingin menyampaikan konten berita politik yang sekarang lagi marak di Indonesia. Menjelang pilkada banyak banget nih peristiwa yang bikin kita geleng-geleng kepala. Di antaranya itu kemarin Bapak Jokowi bilang merasa nyaman nih ada di bawah pohon beringin partainya si kuning. Lalu Bapak Jokowi juga sedikit menyinggung nih perihal tukang kayu yang lagi rame di media sosial. Terus ada juga nih Mas Kaisang yang diminta oleh KPK untuk memberikan klarifikasi tentang perjalanan dia waktu lagi ke Amerika dengan superjetnya. Dan masih banyak banget nih berita-berita politik yang kalian sayang banget kalau kalian tinggal. Oh ya, saya di sini cuma info aja nih kalau ini disclaimer, dimana berita-berita ini atau konten ini saya cari infonya itu berdasarkan yang ada di internet. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Saya juga minta support dari kalian jika saya salah atau ada yang kurang, tolong untuk komen di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe biar YouTube saya ini bisa berkembang dengan baik. Dan tanpa menunggu berlama-lama lagi, yuk kita simak beritanya biar kalian ngerti. Akhir masa dari kepemimpinan Bapak Jokowi harus bisa mendapatkan hati dari para pemimpin partai. Dia berupaya untuk menunda pemilu karena dia belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai. Siapa yang akan melindungi dia ketika dia lengser? Apakah Ganjar mau lindungi dia? Apakah Prabowo mau lindungi dia? Apakah Anies mau lindungi dia? Dia berupaya untuk menunda pemilu karena dia belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai. Siapa yang akan melindungi dia ketika dia lengser? Apakah Ganjar mau lindungi dia? Apakah Prabowo mau lindungi dia? Apakah Anies mau lindungi dia? Dia berupaya untuk menunda pemilu karena dia belum dapat kesepakatan. Ujian masuk polisi, kalau nggak bayar nggak akan lulus. Ini videonya. Masuk ini Pak, duduk Pak. Nih ayah saya Om Ded dari Tamtama bisa jadi perwira. Cuman ngaco ini orang. Gak apa-apa, saya mah udah CS Om, dari lahir udah kenal, santai. Hidup jadi anak polisi tuh apa ya? Orang bilang katanya masuk polisi tuh bayar, masuk polisi tuh Nih buktinya bapak saya dari tahun 87 sampai 93 7 kali tes polisi. Bener Pak? 6 kali gagal, bener Pak? Yang terakhir bayar teman-teman. Iya Pak? Enggak ya Pak? Ya, Anda ya Bang, enggak ya? Enggak bayar. Enggak bayar, kurang 200 ya. Ujian masuk polisi, kalau nggak bayar nggak akan lulus. Ini videonya. Masuk ini Pak, duduk Pak. Nih ayah saya Om Ded dari Tamtama bisa jadi perwira. Cuman ngaco ini orang. Gak apa-apa, saya mah udah CS Om, dari lahir udah kenal, santai. Hidup jadi anak polisi tuh apa ya? Orang bilang katanya masuk polisi tuh bayar, masuk polisi tuh Nih buktinya bapak saya dari tahun 87 sampai 93 7 kali tes polisi. Bener Pak? Ya, 7 kali. 6 kali gagal, bener Pak? Ya. Yang terakhir bayar teman-teman. Iya enggak ya Pak? Ya, Anda ya Bang, enggak ya? Enggak bayar, kurang 200 loh. Sebegini bangganya loh Ibu Megawati sama Ibu Puan Maharani yang menurutnya itu sudah sukses banget jadi politikus. Saya bilang sama Mbak Puan, kamu dan saya lihat anak saya tambah matang. Bukannya saya melihat sebagai ibunya, sebagai seorang politisi yang banyak pengalamannya. Iya dong, kalau ini nggak bisa ngomong buat apa lo jadi politisi? Itu. Sebegini bangganya loh Ibu Megawati sama Ibu Puan Maharani yang menurutnya itu sudah sukses banget jadi politikus. Saya bilang sama Mbak Puan, kamu dan saya lihat anak saya tambah matang. Bukannya saya melihat sebagai ibunya, sebagai seorang politisi yang banyak pengalamannya. Iya dong, kalau ini
nggak bisa ngomong, buat apa lo jadi politisi? Itu. Ini tamparan Rocky Gerung untuk para mahasiswa yang tidak punya prestasi. Semester berapa kamu? Hah? Semester 6? Rencana DO semester berapa? Kenapa nggak ada rencana DO? Kenapa mesti lulus? Karena ijazah itu penanda dia bisa cari kerjaan. Padahal ijazah Anda bertumbuk, perusahaan Anda akan bilang, saya cari di Google ya, Anda pernah berpikir apa selama ada di UNES? Pernah melakukan inovasi apa yang bisa dipamerkan di ruang inovasi itu? Kalau nggak ada, bertumpuk pun ijazahmu, korporasi bilang nggak, saya nggak perlu saudara. Karena nggak ada fasilitas untuk membiayai saudara, dalam keadaan saudara baru punya ijazah tuh. Nggak ada. Jadi tabunglah prestasi sejak dari semester 1. Kalau prestasi sudah numpuk, bilang aja pada dosen, semester 4 saya mau DO Pak. Karena saya udah tahu semua peralatan untuk hidup, untuk bertahan hidup. Sering saya terangkan bahwa ijazah itu hanya tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Ini komentar Bapak Anies Baswedan tentang fenomena kota kosong. Buat statement terbuka. Saya mau kutip, partai mana sekarang yang tidak tersandera oleh kekuasaan? Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Bagi yang mengusulkan, ini apa maksud Anda ketika bicara ini? Ini Anda bicara, apa dasar Anda bicara ini? Ya, coba kita lihat ya fenomena di beberapa tempat di mana seluruh partai diborong dan lawannya kota kosong. 2 minggu lalu itu jumlahnya 94 kabupaten kota provinsi. Sekarang sudah di atas 50-an. Artinya ada 42 nih karena putusan MK berubah. Apa yang terjadi? Pilkada provinsi kota kosong. Apa yang sudah terjadi? Kok bisa begitu banyak kota kosong? Di Jakarta aja hampir terjadi kota kosong. Kira-kira Kang Emil akan memilih menjadi menteri atau akan memilih jadi wakil gubernur? Nah ini juga mungkin politik ini tuh juga kombinasi juga ya, banyak sekali faktor yang menentukan gitu. Salah satunya memang beliau-beliau yang punya wacana agar saya kemudian mengabdi di pemerintah pusat, itu kemudian justru menganggap bahwa oh Jawa Timur ini adalah juga provinsi yang menyumbang 1/6 dari PDRB di seluruh Indonesia. Sumbangan terhadap PDRB 35% dan 1/4 dari seluruh Dia lebih Indonesia. keren jadi wagub dari jadi menteri. Mungkin beliau menyadari bahwa kalau Bu Khofifah masih berkenan dengan Mas Emilnya juga udah sempet melamar ke Bu Khofifah untuk tetap digandeng, masa iya sih dipisahin gitu. Ya udah biarkan beliau tetap bersama-sama, toh banyak talenta yang top di Indonesia yang bisa mengabdi di pemerintah pusat. Ini momen ketika Bapak Jokowi mengagumi sosok Bapak Prabowo. Percaya dengan Bapak Prabowo Subianto. Dulu saya sering bertanya-tanya kenapa Pak Prabowo itu selalu dikaitkan dengan 08. Mula-mula saya tidak tahu. Ternyata setelah saya pikir-pikir, sepertinya memang betul bahwa 08 itu memang identik dengan Bapak Prabowo. Karena hanya angka 0 dan angka 8 yang terdiri dari satu garis tanpa terputus dan terus berlanjut. Nggak ada putusnya. Ya, berarti 08 memang angka yang mencerminkan keberlanjutan. Itu secara spiritual. Bapak Prabowo belajar politik dan kepemimpinan dari Bapak Jokowi. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, gimana ini? Makanya kalau urusan tentara pertahanan tanya Prabowo, urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Jadi tradisi harus dimulai. Dan maaf para profesor, orang-orang pintar di mana-mana ya, yang banyak bicara di podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pintar. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Ini komentar Bapak Ridwan Kamil tentang logo peringatan darurat. Juga sempat masif tuh postingan
lama. peringatan darurat nggak? Oh, Saya masih darurat. peringatan darurat Garuda Biru. Anda kan sejak dulu kan memang aktif main media sosial, Kang. Anda sependapat tidak dengan peringatan Garuda Biru itu? Itu kan kreativitas dari warga yang mengkonsolidasi gerakan. Itulah tipe Gen Z hari ini yang kadang-kadang suka dikritik seolah-olah cuek, sebenarnya nggak juga. Mereka itu punya cara sendiri, logika sendiri dalam mengkonsolidasi sebuah gerakan. Bagi saya itu hanya bentuk kreativitas yang saya kira khasnya di zaman sekarang ya. Kalau dulu kan lewat selebaran gitu kan, sekarang lewat itu. Jadi saya kira ini bagus buat demokrasi dan hasilnya kan suara rakyat didengar. Yang tadinya DPR mungkin mau melakukan sebuah tindakan, akhirnya disesuaikan dengan yang. Ini pernyataan Bapak-Bapak Anies Baswedan mungkin akan membuat partainya sendiri. Dan ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini. KPK meminta agar Kaisang bisa membuktikan bahwa itu bukan gratifikasi untuk pemakaian pesawat Superjet kemarin bersama istrinya. Sih malah sebetulnya berharap adalah Kaisang sendiri yang berdeklar, gitu. Clear apakah fasilitas itu diberikan dalam rangka bisnis to bisnis yang bersangkutan itu selaku pemegang saham di salah satu perusahaan dan itu fasilitas dari perusahaan dan seterusnya. Atau kalau gratifikasi, bagaimana kalau yang bisa menganggap bahwa itu gratifikasi? Gampang, tinggal laporkan ke KPK. Kami nanti yang akan menetapkan. Kalau kami menetapkan bahwa itu gratifikasi, silakan ganti biayanya itu ke negara. Selesai. Nah, begitu kan. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong. Misalnya, oh enggak, saya bayar sendiri ini loh bukti transfernya. Jadi apa? Clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya. Pernyataan resmi dari KPK untuk mengundang Mas Kaisang mempertanggungjawabkan tentang dia naik Superjet. Saudara Kaisang terkait hal ini, karena kami menduga patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Dan kita tahu kan orang tua dari saudara Kaisang seperti itu. Bisa jadi kita tahu bahwa suap atau gratifikasi modusnya kan biasanya juga tidak diberikan langsung kepada penyelenggara negara. Kami akan mengundang untuk klarifikasi dan itu ranahnya ranah pencegahan. Wartawan sibuk mencari Mas Kaisang, ingin menanyakan perihal panggilan dari KPK. Saya udah nggak di struktur, jadi nggak mantau hari-hari. Cek dulu, ntar salah lagi informasi saya dari saya. Masih di US? Belum saya cek. Izin teman-teman. Ini momen kedatangan Bapak Paulus tadi siang. Saya baru tahu nih kalau Ibu Khofifah dan Ibu Risma sedang tidak baik-baik saja. Elemen hubungan Khofifah dan Risma itu tidak mesra, bahkan ada semacam rivalitas. Anggapan itu tidak benar? Saya rasa apa yang menjadi rivalitas, sesuatu yang mungkin tidak equal ya pada posisi
Saya menyebut tidak equal itu dalam artian begini, ketika saya di Pemprov, beliau di kota, atau kemudian saya di kementerian, beliau di wali kota, itu kan bukan sesuatu yang harus kontestasikan gitu. Masing-masing punya tugas dan kewenangan yang berbeda. Pada saat pandemi itu kan sempat ada penanganan COVID, sempat berkali-kali bersih tegang antara Pemprov dan Pemkot. Coba cari statement saya. Enggak pernah rasanya ya saya merespon apa yang mungkin saya tidak tahu bagaimana kemudian persepsi publik atau sebagian dari publik mempersepsikan ada apa gitu. Ini komentar Bapak Jokowi tentang Kaisang gagal maju untuk Pilkada Jakarta. Iya. Ini Mas Kaisang nggak bisa maju ke pilkada nih Pak. Nah, sedangkan kita kan udah daftar nih Pak, udah lulus. Gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke ketua PSI. Ya. Ada rencana pertemuan Pak? Wah. Nggak ada. Pikiran aja nggak ada masa apa. Ada demo di mana tanggapannya Pak? Ya baik, itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Katanya pemerintahan yang baru ini akan punya sesuatu yang baik untuk kita. Apa iya? Tapi nih, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Ya, orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat, kalian membantu kan, tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Saya baru tahu dari Rocky Gerung bahwa manusia paling miskin di dunia adalah wanita. Kita sebut siapa yang paling menderita di dalam sistem sosial kita, ya kaum miskin. Siapa yang miskin? Ya perempuan. Per hari ini ada 19,5 juta keluarga setiap malam tidur dengan perut kosong. Siapa mereka? Mayoritas pasti perempuan. Karena si ibu akan berbohong pada suaminya tuh. Ayah sudah makan, ayah aja yang makan tuh. Anak-anaknya juga begitu tuh. Ibunya nahan hal yang tidak pernah dia ucapkan. Laki-laki bisa nahan rasa sakit yang disebut pain itu, sakit fisiknya. Perempuan dia menahan rasa sakit, pain secara fisik dan secara psikis. Apa namanya itu? Bahasa Inggrisnya apa? Misery itu. Laki-laki nggak pernah kenal misery. Tapi justice itu pertama-tama dimulai dari rahim perempuan. Ketika seorang perempuan hamil, dia udah berbagi keadilan dengan bayinya, atau nutrisinya walaupun terbatas begini dengan bayinya. Kecemasan dia melekat pada bayinya, karena detak jantungnya sama, detak jantung bayi sama dengan detak jantung ibunya tuh.